action, let's go. trouble 찾으러. Berikut adalah beberapa dasar pertimbangan yang biasanya dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, dasar pertimbangan. Poin pertama, tujuan pembelajaran. Media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apakah tujuannya adalah menyampaikan informasi, mengembangkan keterampilan, atau merangsang pemecahan masalah? Pemilihan media harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Perlu dipertimbangkan karakteristik peserta didik, seperti usia, latar belakang pendidikan, preferensi belajar, dan tingkat kefasihan dalam menggunakan teknologi. Media yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik bagi mereka. Yang ketiga, konteks pembelajaran. Lingkungan pembelajaran juga perlu dipertimbangkan, termasuk lokasi, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan sumber daya yang tersedia. Misalnya, dalam situasi di mana akses internet terbatas, media offline seperti buku atau media cetak mungkin lebih sesuai. Yang keempat, konten pembelajaran. Media harus cocok dengan jenis konten yang akan disampaikan. Misalnya untuk materi yang kompleks atau abstrak, media yang mendukung visualisasi atau simulasi mungkin lebih efektif daripada teks biasa. Yang kelima, interaktif dan keterlibatan. Media pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran aktif. Pemilihan media yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi, berkolaborasi, dan mendapatkan umpan balik akan membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Keenam, ketersediaan dan biaya. Ketersediaan media dan biaya implementasinya juga merupakan pertimbangan penting. Media yang mudah diakses dan biayanya terjangkau akan memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, evaluasi dan pemantauan. Media pembelajaran harus memungkinkan untuk mengevaluasi pemahaman dan kemajuan peserta didik. Media yang memungkinkan pengukuran hasil pembelajaran dan pemantauan progres akan membantu guru atau instruktur dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Dengan mempertimbangkan faktor ini, pemilihan media pembelajaran dapat dilakukan secara lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kriteria umum. Poin pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dari kajian tujuan pembelajaran ini, bisa dianalisis media apa saja sih yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Selain itu, analisis dapat diarahkan pada taksonomi tujuan dari Bloom. Apakah tujuan itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik? Poin kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Mempertimbangkan bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran. Dari bahan atau pokok bahasan tersebut, sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa saja yang sesuai untuk pembelajaran bahan tersebut. Poin ketiga, kesesuaian dengan karakter siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Hal lain karakteristik siswa, baik secara kuantitatif atau secara jumlah, ataupun secara kualitatif, yaitu kualitas, ciri, dan kebiasaan lain dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Terdapat media yang cocok untuk kelompok siswa, namun tidak cocok untuk siswa lain. Poin keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai atau yang paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian sehingga telah teruji validitasnya. Pemilihan media bukan pula karena alasan selingan atau hiburan semata, melainkan media harus merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Poin kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar. Terdapat 3 gaya belajar siswa, yaitu yang pertama ada tipe visual, yang kedua ada tipe auditorial, dan yang ketiga ada tipe kinestetik. Poin keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia? Maka kurang efektif. Misalnya, guru IPA merencanakan untuk mengadakan pembelajaran dengan pemanfaatan TV edukasi. Tentu saja guru tersebut harus mengalokasikan waktu yang tepat sesuai dengan jam tayang dalam TV edukasi tersebut. Yang ketiga, kriteria khusus. Poin pertama, relevansi dengan materi pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Poin ketiga, ketersediaan dan aksesibilitas. Poin keempat, kesesuaian dengan gaya pembelajaran. Poin kelima, kualitas grafis dan audiovisual. Poin keenam, interaktif dan keterlibatan. Poin ketujuh, keterjangkauan. Poin
Poin ke-8, fleksibilitas. Poin ke-9, ketersediaan dukungan teknis. Poin ke-10, evaluasi efektivitas. Materi keempat, prosedur pemilihan. Poin pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Identifikasi tujuan pembelajaran. Yang dilakukan ialah tentukan apa yang ingin dicapai oleh pembelajaran tersebut, apakah itu pemahaman konsep, keterampilan praktis, atau pemecahan masalah. Analisis peserta didik. Selanjutnya, analisis peserta didik. Pelajari karakteristik peserta didik seperti tingkat pemahaman, minat, gaya belajar, dan kebutuhan khusus mereka. Identifikasi materi pembelajaran. Selanjutnya, identifikasi materi pembelajaran. Tinjau materi yang akan diajarkan, baik itu teks, gambar, video, atau interaktif. Pilih media yang sesuai. Kemudian, pilih media yang sesuai. Berdasarkan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik, tentukan media yang paling cocok untuk menyampaikan materi seperti buku teks, presentasi multimedia, simulasi, atau permainan pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi media. Evaluasi media. Lakukan evaluasi terhadap media yang ingin dipilih untuk memastikan bahwa itu efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran serta kebutuhan peserta didik. Kemudian, implementasikan media. Implementasikan media. Terapkan media tersebut dalam proses pembelajaran, sesuaikan penggunaannya dengan konteks pembelajaran dan strategi pengajaran yang tepat. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi efektivitas media dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Prosedur ini membantu memastikan bahwa pemilihan media pembelajaran didasarkan pada pertimbangan yang cermat untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal.